Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun indikator kita kali ini yaitu menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Dari indikator kita tadi, ada dua pembahasan yang akan kita bahas, yaitu pertama gagasan umum, yang kedua fakta penting. Nah, yang akan kita bahas pertama sekali adalah gagasan umum. Adapun gagasan umum ini disebut juga dengan gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan. Gagasan umum adalah gagasan atau ide yang menjadi dasar pengembangan paragraf menjadi sebuah teks. Selain itu, gagasan umum juga dapat dikatakan sebagai pernyataan inti dari sebuah teks. Sekarang, bagaimanakah langkah-langkah menemukan gagasan umum? Nah, ada 3 langkah yang mesti dilakukan. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Nah, yang kedua, tentukan kalimat utama tiap paragraf. Nah, yang ketiga, baru simpulkan gagasan umum melalui kalimat utama. Nah, untuk memahami 3 langkah ini, perhatikan peta konsep di sebelahnya. Dapat disimpulkan, maksud dari 3 langkah ini adalah bahwa di dalam sebuah paragraf, pada sebuah teks, paragraf itu dapat dibentuk atau dibangun terdiri dari 2 jenis kalimat. Yang pertama, kalimat utama, yang kedua, kalimat penjelas. Tanpa 2 kalimat ini, maka sebuah paragraf tidak akan terbentuk dan otomatis tidak akan jadi sebuah teks. Nah, sedangkan di dalam kalimat utama inilah kita akan mengetahui apa gagasan umum dari paragraf tersebut. Nah, sedangkan di dalam kalimat penjelas kita akan mengetahui gagasan penjelas. Singkatnya, siswa untuk mencari mencari gagasan umum dapat ditemukan di dalam kalimat utama pada sebuah paragraf. Apa itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti atau ide dalam paragraf. Jadi kalimat utama ini adalah ide awal sebelum muncul kalimat-kalimat lainnya menjadi sebuah paragraf. Nah, kalimat utama ini di mana posisinya? Biasanya berada di awal, berarti pada kalimat pertama dari paragraf tersebut. Nah, terkadang kala tidak mesti di awal saja, bisa di akhir atau bahkan gabungan. Bisa kalimat utama itu berada di awal dan diulang kembali pada kalimat terakhir atau kalimat penutup pada paragraf tersebut. Nah, barulah dari kalimat utama ini kita simpulkan apa gagasan umumnya. Nah, sedangkan untuk mengetahui apa itu kalimat penjelas, yang jelas kalimat penjelas ini merupakan kalimat yang memperjelas kalimat utama. Jadi, kalimat penjelas ini merupakan kalimat pendukung kalimat utama. Tadi kita sudah membahas bagaimana langkah menemukan gagasan utama. Sekarang yang akan kita bahas adalah fakta. Nah, adapun yang mesti diketahui tentang fakta, yang pertama, fakta itu berisi hal, peristiwa, keadaan, atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, yang kedua, fakta menunjukkan suatu kebenaran informasi, berarti dia benar, bukan hoaks.
Nah, yang ketiga, pernyataan yang tak terbantahkan kebenarannya. Nah, yang keempat, fakta itu bersifat objektif. Nah, yang kelima, jelas fakta itu mengandung kepastian. Dan berikutnya, fakta ada bukti. Nah, selanjutnya, fakta merupakan jawaban dari pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Terakhir, fakta itu menunjukkan pada suatu benda, orang, waktu, tempat, peristiwa, atau jumlah. Singkatnya, jika dalam kalimat itu terkandung menyatakan suatu benda, orang, waktu, tempat, peristiwa, atau jumlah, maka kalimat tersebut merupakan kalimat fakta, namun tetap didukung dengan ciri-ciri fakta yang lainnya. Untuk memahami penjelasan tadi tentang menemukan gagasan utama dan fakta penting dalam novel sejarah, perhatikan contoh berikut ini. Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernapasan akut parah atau Severe Acute Respiratory Syndrome, disingkat dengan SARS, dari negeri jiran Singapura mulai mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10%. Demikian kata Public Relation Manager Goodway Hotel Puri Garden, Budi Purnomo, dan kata pengusaha Novotel Hotel Anas ketika dihubungi Kompas di Batam. Dari paragraf ini kita bisa simpulkan gagasan utama dan faktanya. Adapun gagasan utamanya jelas berdasarkan penjelasan tadi kita dapatkan dari kalimat utamanya. Nah, bahwa kalimat utamanya, kalau kita pahami dari penjelasan tadi, kalimat utamanya yang menjadi inti dari paragraf tersebut ada pada kalimat pertama. Otomatis gagasan utamanya adalah dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. Nah, itu gagasan utamanya. Sedangkan faktanya, dari uraian beberapa kalimat, berdasarkan ciri-ciri fakta penjelasan tadi, ditemukanlah faktanya adalah jumlah tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga 10%. Berdasarkan penjelasan tentang bagaimana menemukan gagasan utama dan fakta penting, silahkan siswa, ibu, jawab tugas berikut ini. 1. Apa saja bukti bahwa semua teks di bawah ini berbentuk eksplanasi? Apa pula gagasan umum serta fakta penting di dalam teks tersebut? Ini ada 2 teks. Nah, masing-masing teks ini jawablah pertanyaan dengan tepat, kemudian isikan ke dalam tabel yang telah disediakan. Nah, untuk menjawab isian yang pertama, bukti sebagai eksplanasi ini, dasar jawabannya berdasarkan penjelasan ibu pada video sebelumnya. Nah, untuk gagasan umum dan fakta penting, contohnya dapat ditiru pada penjelasan contoh di video ini. Baiklah, itulah penjelasan dan tugas kita kali ini. Semoga sukses dan berhasil dalam menyelesaikan dan menjawab tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.